Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Genatari dengan NIM 24152-2014 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan subnetting dan bagaimana cara kerja subnetting dengan menggunakan teknik VLSM. Video kali ini akan terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah pengenalan dari subnetting, teknik subnetting menggunakan VLSM, contoh subnetting dengan VLSM, dan yang terakhir itu kesimpulan. Selanjutnya kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan subnetting. Sebelum masuk ke pembahasan subnetting, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan IP address. Karena IP address ini akan sangat berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan subnetting. IP address sendiri adalah alamat unik yang digunakan oleh setiap perangkat seperti komputer, HP, printer, router, dan lain-lain untuk berkomunikasi dalam jaringan komputer, baik melalui LAN maupun internet. IP address ini dapat kita analogikan seperti ketika kita ingin mengirimkan sebuah surat kepada teman kita melalui kantor pos. Pada surat tersebut akan terdapat alamat pengirim dan alamat tujuan paketnya yang berfungsi agar surat yang akan kita kirimkan sampai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi IP address ini dapat kita ibaratkan sebagai alamat rumah dan alamat tujuannya. Kemudian IP address ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada IP network, yang mana IP network ini adalah alamat pertama dari suatu subnet yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tersebut. Alamat ini tidak bisa digunakan oleh perangkat atau host karena berfungsi sebagai identitas jaringan. Kemudian itu ada IP host. IP host adalah alamat-alamat yang dapat digunakan oleh perangkat seperti komputer, printer, router, dan lain-lain di dalam jaringan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada IP broadcast address, yang mana ini merupakan alamat terakhir dari suatu subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam satu jaringan. Selanjutnya kita masuk ke dalam subnetting. Subnetting sendiri adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau yang biasa disebut subnet untuk melakukan efisiensi IP dan manajemen jaringan menjadi lebih mudah. Tanpa adanya subnetting ini, maka dapat terjadinya pemborosan IP. Jadi IP itu banyak yang terbuang sia-sia. Misalkan pada sebuah perusahaan memiliki satu jaringan besar, yaitu contohnya seperti 192.168.1.0/24 dengan 254 alamat host. Namun, tiap departemen cuma butuh 30 komputer, sehingga daripada semua komputer memakai satu jaringan besar, yaitu 254, kita bisa membaginya menjadi beberapa subnet kecil, sehingga penggunaan IP-nya menjadi lebih efisien. Jadi intinya subnetting itu membagi jaringan besar jadi beberapa jaringan kecil agar lebih efisien. Subnetting sendiri terdiri dari 2 teknik, yaitu yang teknik pertama itu adalah VLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Yang kedua itu ada VLSM, Variable Length Subnet Mask. Namun pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada teknik VLSM saja. Selanjutnya, materi yang kedua itu adalah teknik subnetting menggunakan VLSM. Lalu apa itu VLSM? VLSM atau Variable Length Subnet Mask
adalah teknik subnetting dengan panjang subnet mask bervariasi dalam satu jaringan. Setiap subnet memiliki ukuran berbeda sesuai kebutuhan hostnya. Kemudian latar belakang dari VLSM ini sendiri adalah pada awalnya subnetting menggunakan teknik FLSM di mana semua subnet memiliki ukuran sama, sehingga banyak terjadinya IP yang terbuang sia-sia atau pemborosan IP. Kemudian, VLSM muncul untuk menghemat IP address ini dengan cara menyesuaikan ukuran subnet berdasarkan kebutuhan host di masing-masing jaringan. Kemudian ada pun keuntungan yang dimiliki oleh VLSM ini. Yang pertama itu fleksibel. Ukuran subnet dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian lebih efisien karena meminimalkan pemborosan IP address. Namun, ada pun kekurangan dari VLSM ini dibanding FLSM adalah cara penggunaannya itu lebih kompleks, memerlukan perencanaan lebih matang. Kemudian di sini ada beberapa perbandingan antara FLSM dengan VLSM. Kemudian yang pertama itu dari aspek ukuran. Untuk FLSM itu ukuran subnetnya itu berukuran sama. Untuk VLSM itu dapat bervariasi atau berbeda-beda. Kemudian dari aspek efisiensi, untuk VLSM itu kurang efisien karena banyaknya IP yang terbuang sia-sia. Kemudian untuk yang VLSM itu sangat efisien karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan hostnya. Selanjutnya itu untuk kompleksitas. VLSM ini lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan VLSM yang lebih kompleks dan perlu perencanaan yang lebih lanjut. Kemudian untuk penggunaannya itu lebih cocok untuk jaringan kecil atau sederhana untuk yang VLSM dan untuk yang FLSM, dan untuk yang VLSM itu sendiri cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Selanjutnya itu contoh subnetting dengan menggunakan VLSM. Di sini saya memiliki contoh kasus untuk VLSM, yaitu terdapat sebuah jaringan yang memiliki alamat 192.168.10.0/24 dan terdapat kebutuhan subnet yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada jaringan A yang membutuhkan 50 host, kemudian ada jaringan B yang membutuhkan 20 host, kemudian jaringan C yang membutuhkan 10 host, dan yang terakhir jaringan D yang membutuhkan 5 host. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu tentang tabel subnet ini, yang dapat membantu kita untuk menentukan alokasi dari IP yang akan kita terapkan pada jaringan tadi. Di sini ada jumlah IP untuk setiap prefixnya. Misalnya untuk prefix 24 itu jumlah IP-nya adalah 256 dan IP yang dapat digunakan itu 254. Kenapa 254? Karena IP ini dikurangkan dengan IP network dan IP broadcast. Jadi IP host yang dapat digunakan itu cuma 254. Kemudian di sini ada prefix yang untuk yang 25. Jumlah IP-nya itu ada 128 dan yang dapat digunakan untuk host itu ada 126. Kemudian untuk prefix Kemudian itu untuk prefix 26, itu jumlah IP-nya itu adalah 64, dan IP yang dapat digunakan itu adalah 62. Kemudian untuk prefix 27, jumlah IP-nya itu 32, dan jumlah IP yang dapat digunakan untuk host itu adalah 30. Kemudian ada prefix 28, jumlah IP-nya 16, jumlah IP yang dapat digunakan itu 14, kemudian prefix 29, jumlah IP-nya itu ada 8, dan IP yang dapat digunakan itu ada 6. Kemudian ada prefix 30, jumlah IP-nya itu ada 4, dan jumlah IP yang dapat digunakan itu ada 2. Kemudian ada prefix 31, jumlah IP
jumlah IP-nya itu 2, dan jumlah IP yang dapat digunakan itu di sini 0 karena sudah habis semua untuk IP network dan IP broadcast. Begitupun untuk yang prefix 32. Jadi kita lanjut saja. Hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena sebelumnya sudah terurut dari terbesar dan terkecil, jadi kita tidak perlu mengulang untuk mengurutkannya kembali. Kemudian, kita perlu menentukan jumlah IP yang akan dialokasikan. Untuk menentukan jumlah IP ini, kita perlu menentukan prefix mana yang sesuai dengan jumlah host yang kita perlukan. Yaitu yang pertama untuk jaringan A, yaitu adalah 50 host. Maka IP yang diperlukan itu adalah 64 yang terdapat di prefix 26. Seperti kita lihat sebelumnya, di 26 jumlah IP-nya itu ada 64. Kemudian untuk jaringan B, yang hostnya itu memerlukan 20, maka IP yang diperlukan itu adalah 32 IP atau prefix 27. Kemudian untuk jaringan C, yaitu hostnya itu 10, yang diminta itu 10, maka IP yang dapat kita alokasikan itu adalah 16 IP, yaitu pada prefix 28. Kemudian ada jaringan D, yang host yang diperlukan itu adalah 5. Kemudian IP yang dapat kita alokasikan itu adalah 8 IP, atau yang berada di prefix 29. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian subnetnya. Yang pertama itu dimulai dari alamat awal atau network address untuk jaringan A, yaitu 192.168.10.0. Kemudian, dikarenakan tadi jumlah IP yang kita alokasikan itu 64, dan setelah dikurangi network address dan network broadcast itu berarti dikurangi 2, 64 dikurangi 2 itu menjadi 62. Jadi, range IP-nya itu yang dapat kita gunakan itu dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Kemudian untuk broadcast-nya itu 192.168.10.63. Kemudian untuk jaringan yang B-nya, untuk network address-nya itu berada pada alamat 192.168.10.64/27. Dan range IP yang dapat kita gunakan itu mulai dari 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94. Kemudian di sini IP broadcast untuk jaringan B itu ada di 192.168.10.95. Kemudian untuk jaringan yang C-nya, IP network-nya itu adalah 192.168.10.96/28. Kemudian range IP-nya atau untuk yang dapat digunakan untuk hostnya itu adalah 192.168.10.97 sampai 192.168.10.110. Kemudian IP broadcast-nya itu adalah .111. Ini untuk bagian belakangnya saja karena terlalu sulit untuk menyebutkannya. Jadi kita akan menyebutkan untuk bagian belakangnya saja. Kemudian untuk jaringan D-nya itu 192.168. Ini untuk IP network-nya. 192.168.10.112/29. Kemudian untuk range IP hostnya itu ada 192.168.10.113 sampai 118. Kemudian untuk IP broadcast-nya itu ada di 119. Jadi setelah kita melakukan pembagian IP tadi untuk jaringan A, B, C, dan D, maka IP yang masih tersisa itu
ada mulai dari 192.168.10.120 sampai 192.168.10.255. Jadi masih banyak yang tersisa untuk digunakan kepada subnet lain. Jadi alamat yang tersisa ini dapat kita gunakan untuk jaringan yang lain. Sedangkan kalau kita menggunakan VLSM tadi, jika kita sudah mengalokasikan 64 IP untuk jaringan A, maka untuk jaringan yang lain selanjutnya seperti jaringan B, C, dan D itu, maka IP yang perlu kita alokasikan itu tetap 64. Tidak bisa kita mengalokasikan berbeda dari jaringan A. Jadi ukuran IP yang kita alokasikan itu harus sama kalau untuk VLSM dibandingkan dengan untuk FLSM. IP yang dialokasikan itu harus tetap sama untuk setiap jaringannya dibandingkan dengan VLSM yang bisa bervariasi sehingga mengurangi pemborosan IP. Jadi misalkan kalau FLSM itu, maka 64, 64, 64, maka sisa IP-nya itu akan lebih kecil dibandingkan kita melakukan pembagian subnet menggunakan VLSM. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video kali ini, subnetting itu sendiri adalah merupakan cara membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet kecil untuk sebuah efisiensi. Kemudian VLSM itu merupakan versi fleksibel dari FLSM dengan ukuran subnet dapat bervariasi sesuai kebutuhan host. Dan keunggulan VLSM ini sendiri adalah hemat IP address dan sesuai kebutuhan dari jaringan nyatanya. Nah, sekian mungkin presentasi dari saya tentang apa itu subnetting dan bagaimana subnetting menggunakan menggunakan teknik VLSM. Apabila ada kesalahan atau ya pokoknya apabila ada saya salah karena saya masih belajar juga, mungkin bisa di komen atau dibotolkan. Jadi saya juga minta maaf jika terjadi kesalahan. Jadi sekian hasil pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.